warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah anak kelas 5 yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Ketemu lagi dengan Bu Guru di materi pelajaran berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari materi pelajaran Al-Quran Hadis pada bab 3, yaitu tentang hukum mim sukun atau hukum mim mati. Nah, tujuan dari pembelajaran hukum mim sukun atau hukum mim mati itu sendiri. Yang pertama, kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, kita mampu untuk menyatakan keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan hukum mim mati atau mim sukun. Yang keempat, kita mampu merinci macam-macam hukum mim mati atau mim sukun. Yang kelima, kita mampu mengidentifikasi bacaan hukum mim mati atau mim sukun. Sedangkan yang terakhir, kita akan mampu menggunakan hukum mim mati atau hukum mim sukun pada bacaan Al-Quran yang kita baca itu sendiri. Nah, anak-anakku yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, terlebih dahulu kita akan mengenal beberapa tokoh yang telah menyebarkan beberapa metode terutama di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat gambar yang sudah Ibu Guru tayangkan. Di situ ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Siapakah namanya? Ya, di situ sudah tertera namanya, yaitu adalah Kiai Haji Dahlan Salim Sarkasi. Siapakah beliau? Nah, tokoh tersebut itu adalah seorang pendiri salah satu metode membaca Al-Quran yang ada di Indonesia. Kalian pasti tentu tahu, bagi yang sudah TPQ, beliau adalah pendiri metode Qiroati yang banyak sekali dipergunakan di Indonesia terutama. Beliau juga dijuluki sebagai penyelamat pendidikan Al-Quran. Nah, kalian nanti akan memahami ilmu tajwid yang akan disampaikan pada materi kali ini dengan baik. Sebelumnya, kalian juga harus tahu terlebih dahulu apa sih kegunaan kita mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Nah, di bawahnya itu sudah ada pengertian ilmu tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, apa sih hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu sendiri? Mempelajari ilmu tajwid itu sendiri, hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi jika membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, itu hukumnya fardu ain. Kalau sekedar mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah hukumnya. Sedangkan kalau kita membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa mempraktekkan membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid karena hukumnya adalah fardu ain. Nah, selanjutnya kita akan menginjak pada materi kita, yaitu hukum mim sukun atau hukum mim mati. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan pada penjelasan sebelumnya, untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan baik dan benar, baik makhrajnya, baik fasohahnya, kita harus belajar terlebih dahulu tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu pengetahuan yang mempelajari tentang kaidah-kaidah membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan kita dari kesalahan membaca itu sendiri. Nah, sekarang di salah satu materi dalam ilmu tajwid itu sendiri, ada materi yang membahas tentang hukum mim sukun atau mim mati. Nah, di dalam bacaan hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3 macamnya, yaitu nanti kita akan mengenal yang namanya ikhfa syafawi, kemudian
idgham syafawi. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Ikhfa syafawi itu sendiri adalah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Saya ulangi lagi, yang dinamakan bacaan ikhfa syafawi ialah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka bacaannya disebut bacaan ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya harus dibaca samar-samar. Artinya samar-samar di bibir sekaligus didengungkan. Sekarang kita langsung masuk pada contoh bacaan supaya kalian bisa langsung mempraktikkannya dengan baik dan benar. Di situ di bawahnya sudah ada beberapa contoh yang sudah Bu Guru paparkan di situ, bisa kalian lihat. Ini adalah beberapa contoh bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama, bagaimana cara membacanya? Silahkan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim. Tuh, inna rabbahum bihim. Cara membacanya yaitu dengan samar-samar. Artinya apa? Antara bibir atas dan bibir bawah itu tertutup, tetapi masih ada renggangan di antara bibir atas dan bibir bawah. Dan juga didengungkan, jangan lupa ya. Kita ulangi lagi. Inna rabbahum bihim. Itu hukumnya mim sukun bertemu ba. Kemudian lagi tawmihim bihijaratin. Terus alaihim bikhailika. Kemudian yang terakhir wa amdatnakum bi amwalin. Nah, itu adalah contoh cara membaca bacaan ikhfa syafawi. Saya ulangi lagi, cara membaca bacaan ikhfa syafawi yaitu dengan membacanya samar-samar di bibir dan didengungkan. Artinya apa? Bibir kalian rapat, tetapi masih ada renggangannya. Berbeda nanti dengan bacaan idgham syafawi. Sekarang kita menuju ke materi berikutnya, yaitu adalah bacaan idgham mimi atau yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Itu juga bisa. Idgham mimi ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Saya ulangi lagi, apa itu bacaan idgham mimi? Idgham mimi ialah apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu disebut bacaan idgham mimi. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu mimnya dibaca rangkap atau ditasydid dengan mendengung. Berarti mulut kita tertutup dan bibir atas dan bibir bawah itu menempel. Nggak boleh ada renggangan. Berbeda dengan bacaan ikhfa syafawi. Idgham mimi, bibir kita menempel dan tidak boleh ada renggangan di antara bibir bawah dan bibir atas. Ya, idgham mimi biasanya juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Nah, idgham mutamatsilain itu nama lain dari bacaan idgham mimi. Sekarang kita langsung masuk kepada contohnya. Yang pertama yaitu di situ Bu Guru sudah menuliskan beberapa contoh dari bacaan idgham mimi. Yang pertama silahkan didengar. Lakum ma fi. Saya ulangi lagi. Lakum ma fi. Sekarang yang kedua. Syuhada'akum min duni. Saya ulangi lagi. Syuhada'akum min duni. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Lahum masyawa. Saya ulangi lagi. Lahum
syawa. Terus yang keempat, qulubuhum maradun. Oh, salah. Maaf. Yang keempat, qulubihim maradun. Saya ulangi lagi ya. Qulubihim maradun. Terus contoh yang terakhir, wa amanahum min. Wa amanahum min. Itu contoh bacaan idgham mimi. Selanjutnya, hukum mim sukun atau hukum mim mati yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ialah ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Lebih singkatnya adalah izhar syafawi adalah mim sukun atau mim mati bertemu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Izhar sendiri artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi cara membacanya terang di bibir dan mulut tertutup. Dibacanya jelas, tidak boleh dengung. Nah, terlebih lagi apabila bacaan tersebut atau mim sukun tersebut bertemu dengan huruf wawu atau huruf fa, maka bacanya akan lebih jelas lagi. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim hafizina. Saya ulangi lagi contoh yang pertama. Alaihim hafizina. Sekali lagi ya. Alaihim hafizina. Kemudian yang kedua, wamdu. Yang kedua, wamdu. Yang ketiga, idhum alaiha. Saya ulangi lagi. Idhum alaiha. Kemudian yang keempat, wa idza ra'awhum qalu. Saya ulangi lagi. Wa idza ra'awhum qalu. Yang terakhir, ila fihim rihlata. Saya ulangi lagi. Ila fihim rihlata. Setelah kalian memahami bacaan izhar syafawi, idgham mimi, terus ikhfa syafawi, sekarang di sini kalian akan diberi tugas oleh bu guru. Selanjutnya, nah, di sini adalah kesimpulan dari apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tentang materi mim sukun atau mim mati. Nah, di sini saya ulangi lagi, hukum mim sukun atau mim mati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mimi. Yang ketiga, izhar syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, betul. Kemudian idgham mimi, ini yang kedua. Apa itu idgham mimi? Idgham mimi ialah apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Saya ulang lagi, idgham mimi ialah apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Itu dinamakan idgham mimi. Yang terakhir, macam hukum mim sukun yang terakhir adalah izhar syafawi. Apa
Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Saya ulangi lagi. Izhar syafawi ialah apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Itu dibaca jelas. Contohnya bisa kalian simak lagi di materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Nanti kalian usahakan untuk bisa mengulang-ulang kembali contoh bacaan tersebut sehingga kalian bisa mengerti dengan baik dan bisa kalian aplikasikan atau kalian praktekkan pada saat kalian membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk lebih memahami materi hukum mim sukun atau mim mati, di sini Bu Guru sudah memaparkan dan menuliskan beberapa sumber yang bisa kalian pelajari. Di situ ada dari YouTube, kemudian bawahnya juga ada dari YouTube. Di situ ada 2 channel YouTube yang sudah Bu Guru selipkan di sana untuk lebih bisa kalian pahami, untuk lebih kalian pelajari lagi supaya kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi hukum mim mati atau mim sukun dengan lebih dalam lagi. Oke, selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan sampai kalian malas untuk mempelajari ilmu tajwid, karena saya ulangi lagi, mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah hukumnya, tetapi kalau kita sudah membaca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid karena hukumnya adalah fardu ain. Mari belajar mengaji dengan cara baik dan yang asik. Oke, anak-anakku semuanya, selamat belajar, selamat mempelajari ilmu tajwid, terutama hukum mim sukun atau mim mati. Sekian dari Bu Guru, semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.